Ya, kalian bahas soal soal apa yang dilakukan orang ini. Yang kasusnya ini sempat viral di seluruh Sulawesi di tahun 2023 ini. Karena saking gilanya apa yang dilakukan ini orang. Yang aku yakin kalian bakal kaget dan kesel nih dengan orang ini. Beneran nih. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah santuy, nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Manda Pobela yang masih berusia 5 tahun, yang saat itu dia ini tinggal dengan adiknya yang masih berusia 3 tahun dan juga dengan bapaknya. Mereka ini tuh tinggal di desa Inuai yang ada di Kabupaten Bolang, Magondo, Sulawesi Utara. Dia dan adiknya yang cuman dirawat bapaknya seorang diri. Ibunya udah meninggal karena sakit sejak 3 tahun yang lalu. Nah jadi saat itu bapaknya ini benar-benar jadi figur ayah sekaligus ibu nih untuk kedua anak-anaknya. Dan Manda dan adiknya juga itu sering dititipkan ke tetangga dan saudaranya tuh saat bapaknya kerja. Tapi Manda tetap anak yang periang dan ceria karena bapaknya Manda itu cukup dekat dengan tetangga-tetangganya, termasuk orang ini yang bernama Jamie, yang mana ini salah satu tetangganya juga yang rumahnya itu cuman bersebelahan dengan rumah mereka. Karena Jamie ini sering minta rokok dan ngobrol dengan bapaknya Manda. Nah jadi kayak gitulah latar belakang dari kasus ini. Nah jadi langsung aja nih kita masuk ke kronologinya. Di hari Minggu di tanggal 13 Februari di tahun 2023 ini, tepatnya di jam 5 sore ya, yang saat itu bapaknya Manda ini sedang masak untuk siapin makan malam mereka. Di situ Manda minta uang tuh untuk jajan. Bapaknya ngasih uang 1.000 rupiah. Setelah itu Manda ini pergi sendirian jajan di sore itu. Yang sebenarnya ini aktivitas biasanya si Manda ini, karena warung tempat dia jajan juga itu nggak jauh dari rumahnya, cuman berselang satu rumah. Biasanya setelah beli jajanan, Manda ini langsung pulang karena memang udah sore juga. Nah tapi saat itu ya sampai maghrib Manda ini nggak balik-balik. Bapaknya pun itu sempat nyusul ke warung yang niatnya nyuruh Manda ini pulang gitu loh, karena memang udah maghrib. Tapi Manda nggak ada di warung. Bapaknya juga itu sempat ngira mungkin Manda ini ketemu temennya gitu ya. Jadi bapaknya pun itu sempat nyariin di sekitaran rumahnya, tapi tetap aja nggak ada. Anak-anak di situ juga yang biasa main dengan Manda ngaku kalau mereka itu belum ketemu Manda di sore itu. Karena mulai panik, bapaknya pun sampai nanyain ke beberapa rumah tetangganya tuh satu persatu, tapi nggak ada yang ngelihat Manda. Sampai udah di jam 8 malam Manda masih belum ketemu juga. Bapaknya pun ini makin panik lagi pastinya, karena sebelumnya Manda nggak pernah ngilang kayak gini. Biasanya Manda ini pasti pulang sendiri kalau udah maghrib. Ini sampai jam 8 malam loh, dia itu masih belum kelihatan. Karena ini bapaknya pun mulai takut, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi dengan Manda. Nah sampai malam itu ya beberapa tetangganya pun itu nyaranin ngelapor ke kepala desa. Akhirnya malam itu mereka ngelapor ke kepala desa, yang mana malam itu ya warga juga itu udah pada rame tuh karena Manda ini hilang. Yang akhirnya kepala desa dan beberapa warga di desanya itu nelusurin desanya untuk nyari Manda, tapi tetap aja nggak ditemukan. Bahkan tanda-tandanya juga itu nggak ditemukan. Karena nggak juga ditemukan, malam itu beberapa warga di desa itu sempat umumin soal hilangnya Manda ini di Facebook. Mungkin dengan keajaiban Facebook bisa viral dan mungkin aja ya ada netizen Facebook yang ngelihat Manda ya bisa dilaporin gitu loh. Nggak butuh waktu lama, hilangnya Manda pun itu langsung viral di Facebook, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Tapi tetap aja nggak ada informasi soal temuan Manda ini. Besoknya bapaknya pun itu langsung ngelapor soal hilangnya Manda ini ke polisi. Sampai polisi di sana pun itu mulai menelusuri desa mereka dan menyelidiki titik hilangnya Manda ini, termasuk nanya ke pemilik warung tempat Manda terakhir kali jajan. Pengakuan pemilik warungnya ini kalau Manda kemarin sore emang jajan tuh beberapa jajanan. Nah tapi yang anehnya kata si pemilik warungnya kalau Manda jajan itu lumayan banyak tuh dengan uang pecahan 5.000 rupiah. Disinilah bapaknya Manda pun heran, karena kemarin sore dia ngasih uang ke Manda itu cuma 1.000 rupiah. Manda yang usia masih 5 tahun nggak pernah pegang uang sendiri selain yang dikasih bapaknya. Dari sinilah kecurigaan mereka pun mulai meningkat lagi. Kayaknya ada orang yang menculik Manda ini dengan pancingan uang 5.000 rupiah. Terus hasil dari penyelidikan polisi juga nemuin ada satu rumah yang mencurigakan, yaitu rumah ini, yang mana ini rumahnya Jamie. Karena saat itu cuman rumah Jamie inilah satu-satunya rumah yang tertutup yang nggak ada orangnya semenjak Manda ini menghilang. Mereka pun sempat berusaha menghubungi Jamie, tapi nomornya nggak aktif. Yang akhirnya mereka coba nunggu Jamie pulang, tapi setelah nunggu Jamie ini nggak pulang-pulang. Jadi karena rumah ini yang jadi satu-satunya petunjuk soal hilangnya Manda ini, akhirnya warga yang didampingi polisi itu ngebuka pintu rumah ini itu secara paksa untuk digeledah. Setelah mereka masuk, baru di ruang tamu mereka langsung nemuin petunjuk baru lagi nih. Nemuin beberapa jajanan yang masih belum dibuka. Dan menurut pemilik warungnya juga, jajanan itu emang jajanan yang sempat dibeli Manda sebelum dia hilang. Apalagi setelah mereka masuk ke kamarnya yang dalam keadaan berantakan yang gak normal, dan yang lebih parahnya lagi di tempat
tidur, mereka nemuin ada bercak merah yang emang sangat-sangat mencurigakan, yang ngebuat semuanya makin yakin lagi kalau Jamie, si pemilik rumah ini, itu kayaknya pelaku nih dibalik hilangnya Manda, yang mungkin aja dia nih udah ngebawa Manda ini kabur. Polisi pun mulai memburu Jamie, dan warga di sana pun mulai nyebarin foto Jamie melalui Facebook yang saat itu statusnya buron. Karena buronnya Jamie ini nyampe ke Facebook, seketika langsung viral di seluruh Sulawesi, yang akhirnya berkat viral inilah benar-benar membuahkan hasil, karena ada seorang warga yang berasal dari Kecamatan Dondo, Sulawesi Tengah, ngelapor ke polisi di sana kalau dia sempat ngelihat seorang lelaki yang mirip banget dengan foto Jamie yang beredar, yang tinggal di salah satu kos-kosan yang ada di wilayah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Karena